selamat datang bersama aku Farisa. Dan kali ini aku akan ngobrol bareng tentunya sama Kak Niken. Kak Niken ini merupakan mahasiswa PIPS yang sudah lulus bulan kemarin ya Kak ya? Iya. Nah, halo, apa kabar Kak Niken? Alhamdulillah sangat bagus. Sangat bagus. Kak Niken ini tadi pagi-pagi sekali udah datang ngebut dari Purwodadi ya Kak ya? Iya, betul. Ya sangat effort untuk datang ke kampus demi podcast untuk kalian semua. Nah sebelum itu Kak, sebelum aku hari ini tuh mau nanya-nanya tentang skripsinya Kakak. Kayak Kakak kenapa sih bisa ngambil skripsi itu? Terus kendalanya Kakak itu apa? Tapi kalau langsung to the point kan gak enak. Jadi aku mau nanya dulu. Kok bisa ambil PIPS itu gimana? Sebenarnya waktu pertama kali aku mau ambil PIPS itu banyak pertimbangan ya, apalagi kan aku lulusan pandemi nih. Iya. Iya kan? Iya, lulusan iya. pandemi. Jadi kayak nggak tahu mau ambil jurusan apa. Awalnya itu aku pengen masuk perpajakan. Tapi perpajakan itu aku cuma tahu sekedar ya jurusan perpajakan itu aja gitu, nggak tahu luas tentang jurusan itu. Kemudian setelah aku mempertimbangkan banyak hal dan tanya-tanya sama orang yang ada di sekitarku, pengalaman kuliahnya seperti apa, terus akhirnya aku jatuh cinta dengan dunia pendidikan gitu. Asik banget nih. Nah, akhirnya aku milih pendidikan IPS karena dulu SMA-nya itu aku ambil IPS dan aku merasa aku nyaman di jurusan itu dan akhirnya kepilih deh IPS pilihan pertama. Pilihan pertama. Iya. Jalur SBMPTN waktu itu. jadi jalur perjuangan. SNMPTN. Perjuangan dari awal malahan itu Iya, ya, dari kelas 10 sampai kelas 12. Iya. Gitu. Terus akhirnya ngambil jurusan PIPS. Tapi udah ada bayangan belum? Jurusan PIPS itu kayak gimana? Nah, lucunya itu waktu pertama kali mau kuliah itu, aku mikirnya kuliah itu kita belajar tentang materi IPS-nya. Jadi materi IPS di SMP itu diajarkan di kuliah. Ternyata nggak seperti itu. Sangat berbeda ya. Ternyata di perkuliahan ini kita belajar untuk bisa mengajarkan IPS itu ke anak didik kita nanti gitu. Berasa di prank nggak Kak? Lumayan. Lumayan ya. Soalnya kayak kaget nih. Karena kita mikirnya sama. Karena mikirnya kan pelajaran IPS, tapi ternyata lebih mendalam lagi. Iya, betul. Meskipun kadang ada yang bilang cuma luarnya saja, tapi tetap lebih mendalam. Iya, betul. Terus, kegiatan selama kuliah itu apa aja? Sebenarnya kalau untuk organisasi memang aku kurang aktif ya, tapi untuk beberapa kegiatan itu aku pernah ikut PKM. Itu awalnya diajak temen, salah satu sahabat aku di angkatan 2021 juga, kelas A, itu namanya Inas. Dia itu awalnya memang daftarin PKM, kemudian ngajak aku jadi anggota timnya. Terus akhirnya aku termotivasi lah untuk ikut karena wah sahabatku ikut, kenapa aku tidak gitu ya. Terus yang kedua aku pernah ikut kampus mengajar di semester 6 kemarin. Alhamdulillahnya dari Pasuruan, biasanya Pasuruan ke Malang, aku jadi Pasuruan ke Bangil. Semakin jauh. Betul. Semakin banyak rintangan yang dihadapi. Iya, betul sekali gitu. Tapi 4 bulan selama KM itu aku merasa sangat semakin jatuh cinta dengan dunia pendidikan gitu. Karena kan kalau biasanya di dunia perkuliahan itu ketemu bapak ibu dosen, ketemu teman-teman, tapi kalau waktu KM itu bisa ketemu anak-anak gitu. Seru banget karena waktu itu alhamdulillah aku dapetnya SD. Ih, lucu tuh. Ada kecil-kecil itu pasti seru loh kalau diajakin ngobrol atau yang lain-lain. Menurut aku ya lebih seru ngajarnya sih anak-anak SD gitu daripada, bukan membandingkan ya, tapi kayaknya aku lebih suka ke anak-anak SD dibanding anak-anak SMP. Tapi kalau waktu KM gitu yang diajarin juga tetap IPS atau beda lagi? Oh enggak, waktu itu kan karena konsepnya KM itu kolaborasi sama gurunya, jadi guru pamongnya itu kasih setiap mahasiswa kelas. Kebetulan waktu itu aku dapat kelas 2, wah
Bisa bayangin dong serunya Iya. kayak gimana. Seru banget itu pasti. Seru dan agak gitu ya. Iya, sedikit ada pressure dikit gitu. Terus akhirnya dari situ gurunya kasih kelas setiap mahasiswa, terus jadwal mengajarnya itu bergantian. Jadi setiap mahasiswa 1 minggu 2 kali pertemuan, dan itu tetap didampingi sama guru kelasnya gitu. Tapi seenggaknya masih ada pengalaman mengajar karena kakaknya suka pendidikan. Iya. Tadi PKM-nya di semester berapa, Kak? Waktu itu masih awal banget, semester 2 atau 3 gitu. Semester 2 atau 3, terus semester 6-nya ikut KM. Padat juga tuh, PKM kan juga lama, enggak Iya. yang cuma 1 bulan aja. Iya, waktu itu transisi dari semester 2 ke 3 kalau nggak salah itu. Lolos kan, Kak? Alhamdulillah, perjuangan temanku tidak sia-sia. Iya, perjuangan bersama. Perjuangan. Itu juga ambilnya pendidikan juga PKM-nya. PKM-nya waktu itu tentang budaya Madura, Setung Dere. Ya aku sebenarnya nggak tahu juga sih itu Setung Dere itu apa. Waktu itu aku juga kurang tahu sama budaya Madura, terus akhirnya dikenalkan sama temanku itu karena temanku aslinya Madura. Jadi memang dia punya keinginan untuk mengangkat budaya Madura, dan akhirnya aku ikut itu jadi tahu karena kan penelitian langsung ke Madura gitu. Seru ya, kayaknya pengalaman kakaknya kuliah itu banyak nih, nggak cuma kupu-kupu aja sebenarnya. Wah, kalau banyak ya nggak juga sih. Kalau selain itu ada lagi, ada PKM, terus KM. Dengar-dengar waktu Olimpik kemarin juga jadi tim soal. Iya, ikut 2 kali Olimpiks kalau nggak salah. Jadi guys, kalau yang nggak tahu Olimpiks itu termasuk Olimpiade Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial tingkat SMP yang dilaksanakan oleh HMP PPS. Nah, kalau kakaknya ikut tim soal, berarti kan beliau ini yang membuat soal-soal yang dikerjakan sama siswa yang ikut Olimpiade. Itu kan nggak mudah ya, Kak. Itu pasti banyak yang harus diikuti, syarat-syaratnya, persoalannya yang harus dari yang Tingkat kesulitannya harus C berapa, C5, C6. Iya. Karena waktu itu aku juga bebarengan sama mata kuliah strategi atau apa ya? Evaluasi strategi. Ya, evaluasi strategi waktu itu di semester 4 kalau nggak salah. Jadi waktu itu masih fresh-freshnya buat soal-soal AKM. Jadi akhirnya memutuskan untuk, karena sudah belajar, insya Allah bisa lah. Jadi mau mencoba ikut jadi tim soal. Tapi kenapa kok bisa milih ikut waktu itu? Ya karena itu aku merasa insya Allah bisa lah kalau mau bikin pertanyaan gitu ya. Akhirnya termotivasi karena banyak juga di angkatanku itu beberapa anak yang ikut, beberapa mahasiswa juga yang ikut jadi tim soal. Jadi karena di HMP juga kan buka kepanitiaan, maksudnya membuka mahasiswa dari luar HMP. Jadi kesempatan yang sangat bagus gitu. Jadi akhirnya aku gabung gitu. Akhirnya gabung. Jadi dari awal sebenarnya kakaknya tuh pengennya tuh jadi mahasiswa kupu-kupu atau jadi mahasiswa yang ya udah sih ikuti aja, kalau ada hal-hal baru ikut, atau kalau bisa aku nggak usah ikut. Sebenarnya uniknya ya, aku itu sangat kupu-kupu di awal perkuliahan karena aku merasa dari rumah ke kampus ini kan perjalanan lumayan jauh ya. Jadi kayak udah capek di jalan. Jadi akhirnya aku cuma mau ke kampus itu cuma sekedar mau kuliah, habis kuliah ya pulang gitu ya. Kan harapannya biar cepat-cepat istirahat, besok semangat lagi buat datang ke kampus gitu ya. Tapi akhirnya aku merasa bahwa ikut kegiatan-kegiatan seperti itu sebenarnya itu sangat penting. Dan akhirnya aku agak-agak menyesal gitu. Agak-agak menyesal di awal perkuliahan kenapa aku nggak ikut organisasi, kenapa nggak ikut kegiatan perlombaan lainnya yang kayak teman-temanku ikut gitu. Karena aku ngerasa kalau misalkan kita ikut-ikut kegiatan seperti itu sangat berpengaruh sama nggak cuma relasi ya, pertemanan, terus kenal sama teman dari fakultas lainnya,
Terus juga pengetahuan dan juga skill gitu. Iya sih, setuju sih. Tapi mungkin ada sisi positifnya juga kan, kalau kakaknya cuma jadi mahasiswa kupu-kupu. Iya. Apa? Sangat merasa. Jadi aku fokus sama perkuliahanku. Jadi lucunya itu kan awal perkuliahan itu di tahun 2021 itu kan masih pandemi. Kelas masih online. Jadi kelasnya masih pakai Zoom meeting gitu ya. Iya. Terus aku itu dari semester 1 sama 2, pandeminya kan semester 1 dan 2. Itu aku dari jam 7 pagi sampai jam 5 sore gak pernah keluar kamar. Tugas yang diberikan dosen hari itu, ini dulu ya, semester 1 2 ya. Hari itu langsung aku selesaiin hari itu. Karena kenapa? Aku takut tertinggal. Iya. Proses adaptasiku agak susah dari SMA ke perkuliahan itu agak susah karena aku merasa kalau aku nggak ngebut aku nggak bisa ngikutin temanku. Aku takut tertinggal gitu. Tapi aku merasa di semester 1 dan 2 itu aku nggak bisa enjoy gitu karena terus-terusan mikir aku takut tertinggal, aku takut nggak sama-sama temanku, aku takut kelihatan bodoh di depan temanku, dan akhirnya itu nggak baik buat kesehatanku, nggak baik buat pikiranku juga. Terus akhirnya setelah itu di semester 3 kuliah offline itu merasa langsung mulai beradaptasi, terus enjoy dengan perkuliahan gitu. Terus akhirnya aku nggak memaksakan diriku untuk selalu bisa menjadi sempurna gitu. Iya. Jadi sebenarnya di awal itu kakaknya cuma overthinking aja sebenarnya. Iya, betul. Kayak pressure overthinking akhirnya pressure diri sendiri. Iya. Padahal sebenarnya kalau dijalanin ya biasa aja dan enjoy aja. Terus akhirnya kakaknya udah tiba di skripsi tiba-tiba. Kayak nggak kerasa aja nggak sih kak? Kayak perasaan baru kemarin pandemi, terus tiba-tiba sekarang udah sidang skripsi aja. Iya, kayak setelah pandemi itu cepet banget dan aku merasanya kayak masih di situ aja. Baru selesai pandemi masih 2022 gitu loh rasanya. Padahal sekarang udah 2025. Iya, kayak ternyata time flies so fast. Iya. Terus kendala kakaknya waktu aku mau nanya, skripsi kakaknya kemarin tuh ambil apa sih? Aku kualitatif studi kasus waktu itu. Jadi aku meneliti tentang bullying, perundungan di SMP Negeri 18 Malang. Kok bisa ambil itu? Kayaknya seru tuh ambil bullying gitu. Iya, karena waktu itu kan aku juga, yang aku ceritain tadi, aku kan pernah ikut kampus mengajar. Ternyata teman-teman itu, adik-adik yang kecil-kecil itu udah ngerti tuh perundungan. Maksudnya mereka melakukan tindakan-tindakan yang membuat teman-temannya itu nggak nyaman di sekolah. Terus akhirnya nggak datang ke sekolah gitu. Jadi menurutku itu menarik ya, dari kecil itu mereka udah tahu perundungan. Nah nanti efeknya itu sampai mana sih gitu. Ternyata efeknya itu bisa sampai mereka dewasa gitu. Terbawa lah dari kecil itu. Kalau misalkan anak-anak itu mengalami perundungan, itu akan terbawa ke masa depannya ketika dia remaja gitu. Iya. Jadi yang ditelitinya itu lebih ke efeknya dari bullying itu. Efeknya juga, tapi waktu itu aku mengaitkan sama strategi sekolahnya seperti apa untuk mengurangi perundungan, kemudian juga dampak dari implementasi P5. Terus gimana ternyata? Ternyata perundungan itu kalau di SMP Negeri 18 ya, itu masih banyak ditemukan. Kemudian sekolah itu melihat fenomena itu sangat menyedihkan gitu gak sih kalau perundungan, kasihan gak sih? Terus akhirnya aku meneliti tentang strategi sekolahnya itu apa saja. Ada yang membuat sosialisasi, kayak edukasi gitu tentang perundungan. Terus ada juga membentuk tim khusus. Terus ada sistem poin. Sistem poin di sekolah itu kan berpengaruh ya sama pengurangan kasus perundungan gitu. Nah, dari situ juga ada peran pemerintahnya pasti kan. Itu aku menelitinya tentang P5 itu. Kan P5 itu kegiatan yang difokuskan untuk pembentukan karakter ya. Betul. Gitu. Pembentukan karakter. Jadi biar untuk menghindari bullying yang ada di sekolahan. Betul. Jadi hasilnya bagus ya.
hasil kemarin? Iya. Alhamdulillah, karena sudah. Maksudnya hasil dari dampak implementasi P5-nya itu cukup sangat positif. P5 itu sangat membantu sekolah untuk mengurangi kasus perundungan. Iya. Jadi buat teman-teman semua, kalau bisa jangan membuli satu sama lain, karena membuli itu tidak baik dan efeknya itu sampai jangka panjang. Dan bisa jadi ketika kalian dewasa, kalian masih memiliki trauma-trauma tersebut. Jadi mulai dari kita sendiri, kalau bisa itu jangan membuli orang lain. Gitu. Kalau boleh tahu saran dong buat teman-teman semua yang menjalani perkuliahan ini tuh, saran dari kakaknya itu apa? Kalau saran dari aku, biar perkuliahannya itu sesuai harapan kalian dan sesuai harapan orang tua gitu. Iya, aduh kalau harapan orang tua agaknya sedikit berat ya di hati dan pundak ini. Iya, benar-benar. Jadi menurutku yang pertama itu kalian harus punya target. Target itu bisa berupa tujuannya itu apa, hasil akhir yang kalian inginkan itu apa, terus waktunya itu kapan, kalian mau selesai kapan nih gitu. Karena kan kebanyakan aku sendiri sih, aku kalau nggak dikasih target waktu aku mau selesai kapan, mungkin aku akan agak santai. Kadang itu kita di perkuliahan itu juga harus santai, tapi juga kadang-kadang harus terus ngejar gitu ya, supaya bisa seimbang gitu dan sesuai dengan tujuan atau target kita tadi itu gitu. Kemudian yang kedua itu harus punya tanggung jawab. Nggak hanya tanggung jawab untuk diri sendiri karena sudah memulai perkuliahan jadi kamu harus menyelesaikan, nggak cuma itu. Tapi tanggung jawab atas harapan yang sudah diberikan orang lain buat kamu. Betul. Dukungan, apalagi kan orang tua pasti banyak berkorban ya, anaknya kuliah gitu ya. Apalagi aku yang dari desa sana, pasti harapan orang tuaku pingin anaknya punya pendidikan yang baik, karakter yang baik, yang didapat dari lingkungan kampus gitu ya. Kemudian yang ketiga itu menurutku, pilihlah lingkungan pertemanan yang menurut kamu itu mendukung kamu, memberikan dampak positif ke kamu. Bukan berarti di sini itu memilih teman, kalau sama si A berteman sama si B nggak berteman, itu enggak ya. Enggak. Tapi lebih ke mengontrol dan memfilter dampak-dampak apa saja yang akan kamu rasakan dari circle pertemanan itu gitu. Karena menurutku pertemanan itu sangat berpengaruh ya sama dunia perkuliahan. Kalau misalkan bukan berarti aku tidak menjelek-jelekan teman itu enggak, karena pasti kan ada ya teman yang kurang baik dan teman yang baik gitu. Lebih ke kita realistis aja ya, di dunia itu selalu ada yang baik dan buruk ya, jadi kita harus bisa ngefilternya. Iya betul gitu. Sudah lagi ya nih Kak, buat saran-saran buat kita semua, terus saran biar skripsinya itu cepat selesai mungkin. Gini, karena di masa-masa mahasiswa akhir itu biasanya teman-teman akan, kalau aku merasanya di semester akhir ini agak kehilangan arah. Karena kan semua sudah fokus dengan kepentingannya masing-masing, dengan urusannya masing-masing gitu ya. Jangan pernah merasa kalau kalian itu tertinggal. Kan karena aku selalu takut tertinggal, akhirnya aku tuh selalu mikir gitu. Dan itu nggak baik. Ternyata jangan pernah takut untuk tertinggal, tapi kalian harus berjalan. Gitu. Meskipun pasti ada suka, duka, tangis, tawa, kebingungan, itu pasti ada. Tapi teman-teman harus tetap mau melangkah walaupun itu susah gitu. Dan akhirnya kalau kalian masih terus mau berprogres, itu akan tujuan kalian atau target kalian itu pasti akan tercapai gitu menurutku ya. Jadi kayak kita jangan terlalu fokus sama pikiran kita sendiri. Kita harus fokus sama apa sih tujuan kita gitu. Harus tetap berjalan, jangan sampai pikiran-pikiran buruk itu menghambat perjalanan kita untuk mencapai tujuan kita. Betul. Gitu. Aduh, kayaknya seru banget ya kalau ngobrol sama kakaknya. Tapi mungkin kita akan bisa ngobrol lain kali di waktu yang lebih panjang lagi. Tapi sebelum itu tolong satu kata untuk
masa perkuliahan kakak dari awal sampai detik ini? Satu kata. Boleh deh 2 kata juga nggak apa-apa deh. Satu kata deh. 1 kata. Jadi menurutku 1 kata untuk perkuliahanku adalah berkembang. Jadi tidak hanya berkembang dari pemikiran, pengetahuan, tapi juga mengembangkan kemampuan untuk mengontrol diri, kemampuan berkarakter yang baik dengan orang lain, kemudian juga kemampuan kalian untuk berpikir dan mengatasi masalah yang kamu alami ketika dewasa nanti gitu. Ternyata meskipun 1 kata maknanya menurut Kak Niken itu sangat dalam ya. Berkembang itu ternyata bisa semuanya. Jadi menurut kakak itu kayak kuliah itu kita itu untuk mengembangkan diri kita. Iya betul. Duh, seru banget ya, padahal kita mau mengulik-ngulik lebih dalam lagi, tapi ternyata kita juga keterbatasan waktu. Jadi terima kasih Kak Niken, mungkin lain kali kita bisa ngobrol lagi dan membicarakan hal yang lebih seru lagi.